Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjuta properti. Nah, kali ini saya akan membahas tentang tanggapan dari sesuatu netizen juga ya, tentang bagaimana sih kalau beli tanah tapi masih belum sertifikat atau masih dalam keadaan surat petuk D atau surat keterangan tanah ya sobat petik. Oke, sebelum kita melanjut tentang pembahasan ini, yang belum subscribe dan tekan subscribe dan tekan tombol like-nya dan share ke kawan-kawan properti semua, dan jangan lupa untuk menekan tekan loncengnya untuk mengikuti info-info yang terbaru tentang properti yang saya bahas. Nah, bagaimana sih tentang cara melakukan transaksi jual beli kalau tanahnya itu masih belum bersertifikat? Nah, sebelum saya membahas tentang tadi yang bagaimana cara transaksi jual beli tanah di tanah itu masih belum bersertifikat, kita secara umumnya kita jelaskan dulu. Ini saya tidak menggurui karena saya secara real saja tanya-tanya dan secara saya sendiri. Nah, ada dua menurut saya secara umum status tanah, ada dua, yaitu tanah yang bersertifikat dan kedua tanah yang bernon sertifikat. Nah, tanah yang bersertifikat ini biasanya sudah dikeluarkan oleh BPN atau disingkat Badan Pertanahan Nasional. Biasanya itu melalui registrasi, pendaftaran dulu, dan masih banyak tahapan, makanya akan disebut dengan suratnya SHM. Nah, yang kedua ini yang ditanyakan adalah surat non sertifikat. Nah, biasanya ini surat non sertifikat ini dikeluarkan biasanya itu oleh aparat desa, bukan BPN ya seperti. Jadi surat yang non sertifikat itu dikeluarkan bukan oleh BPN, tapi hanya dikeluarkan oleh pemerintahan desa setempat, yaitu badan seperti kelurahan atau aparat desa, atau biasanya itu kepala desa. Seperti yang kita tahu, petok D itu biasanya yang mengeluarkan hanya desa saja ya, kayak aparat desa setempat. Nah, kita lanjut ke bagian yang kedua. Yang seperti transaksi jual beli sertifikat itu wajib dikeluarkan berdasarkan AJB, yang kita tahu itu akte jual beli. Biasanya itu yang dibuat di PPAT ya, pejabat pembuat akte tanah, yang kita biasanya ngerti adalah pejabat notaris ya seperti itu. Kalau itu suratnya sudah SHM atau sertifikat seperti itu. Tapi masalahnya ini yang ditanyakan adalah suratnya masih belum non sertifikat atau belum sertifikat SHM, masih petok D. Nah, biasanya itu transaksi jual belinya itu tidak diwajibkan di notaris karena ini suratnya masih belum bersertifikat. Biasanya itu hanya melalui pemerintahan desa setempat, biasanya diketahui oleh aparat desa atau saksi-saksi daerah setempat ya seperti, atau tetangga-tetangganya saja. Nah, poin yang paling penting harus dilakukan dalam transaksi jual beli tanah yang bernon sertifikat adalah objeknya harus jelas, itu luas, lokasi, dan batas-batasnya. Yang dimasukkan luasnya adalah luas tanahnya ya seperti berapa ukurannya. Seumpama aja ukurannya 7x10 70 meter. Nah, itu harus jelas ukurannya. Jadi biasanya itu aparat desa itu mengukur letak tanahnya itu. Nah, untuk lokasinya atau letaknya di mana? Nah, letaknya itu di bagian mana? Rumahnya itu di belakang rumah. Contohnya ini rumah Pak Budi, yang dijual kan rumah Pak Yuda. Nah, Pak Yuda ini letaknya itu di mananya Pak Budi, di belakang atau di depannya Pak Budi, itu harus jelas. Nah, untuk batas-batasnya juga harus jelas ya seperti batasnya itu gimana, batas utaranya itu apa. Seumpama batas utaranya itu jalan desa, batas baratnya itu rumahnya Pak Budi tadi, seumpama batas timurnya rumahnya Pak Eko, belakangnya itu batasnya rumah Pak Samsul. Itu harus jelas batas-batasnya. Nah, yang kedua itu adalah poin pentingnya adalah harus ditandatangani oleh penjual dan pembeli. Jadi kalau transaksi jual beli yang non sertifikat, maaf seperti yang suratnya masih petok D, itu harus ada dua poin. Yang kedua adalah harus ada tanda tangan penjual dan pembeli, itu harus wajib ya sahabat berarti. Saya tidak akan membahas karena itu wajib ya sahabat berarti, tanda tangan
kedua belah pihak. Nah, yang ketiga adalah ditandatangani oleh saksi-saksi pemilik atau biasanya itu batas-batas yang tadi. Nah, ditandatangani oleh saksi-saksi tetangganya, seperti tadi di batasnya itu sampingnya siapa, Pak Eko, Pak Yuda, itu nanti akan ada tanda tangan juga saksi-saksinya seperti itu. Nah, yang keempat ini, poin keempat ini harus diketahui oleh lurah setempat atau kepala desa setempat, harus ditandatangani juga oleh kepala desa, karena nanti biar tahu ada transaksi jual beli rumah ini, biar ada penguatan gitu sobat seperti. Biasanya itu dilakukan oleh di kelurahan atau nanti di rumah juga bisa, tapi yang paling aktual itu di kelurahan desa. Nanti pembeli sama penjual ke kelurahan desa sudah tanda tangan tadi, sudah kesepakatan rumahnya ini akan dijual ke Pak ini. Nah, Pak ini sudah berhak atas tanahnya, dan karena ini suratnya masih belum bersertifikat harus disaksikan oleh kepala desa. Biasanya itu minta cap dari kelurahan dan dicatat registrasinya, biar tanahnya nanti diulang lagi, dicatat lagi ke registrasi ke bagian desanya. Nah, yang terakhir adalah diketahui oleh Pak Camat ya sobat berarti. Sebenarnya ya nggak perlu, tapi ini juga sangat penting juga diketahui oleh camat. Modelnya juga sama dengan tadi yang ke poin keempat tadi, yaitu diketahui oleh Pak Lurah. Yang ini yang poin kelima harus diketahui oleh Pak Camat, karena nanti akan dicap stempel oleh kecamatan tersebut dan akan dicatat registrasinya baru. Nah, tadi setelah membuat perjanjian jual beli tanah yang letaknya pemiliknya itu baru, nanti akan dibuatkan surat keterangan tanah baru dari desa tersebut. Nah, seumpama tadi sudah ada pendilan, nanti akan dibuatkan surat tanah yang baru. Jadi yang seperti yang lama itu nanti akan dibuatkan lagi yang baru seperti di kelurahan atau di kantor desa tersebut, yang disaksikan oleh Pak Lurah dan camat, kalau bisa Pak Camat juga, dan saksi-saksi yang tadi itu tetangganya juga tanda tangan, biar nanti tidak ada permasalahan di akhir-akhir seperti. Nah, biasanya ketika pemiliknya itu akan melakukan nanti setelah terjadinya sudah sah tanah itu milik pembeli itu, nah nanti beliau tidak akan susah-susah untuk mendaftarkan kepemilikannya nanti yang ke BPN. Jadi kalau mau daftarkan ke BPN atau menjadikan surat hak milik sertifikat, dia tidak akan kesulitan karena sudah menguasai tanah tersebut dan sudah disaksikan oleh tetangga tadi dan disaksikan oleh Pak Lurah, aparat desa, bahkan kecamatannya juga. Nah, nanti yang kedua ini cukup kuat bisa mengikatkan ke BPN nanti sobat seperti. Nah, jadi poin-poin yang terpenting dari tadi transaksi jual beli yang khususnya yang bernon sertifikat ini tadi yang saya jelaskan tadi itu sangat penting. Yang pertama tadi, satu, transaksi jual beli tanah sertifikat tidak wajib berdasarkan AJB, akte jual beli di notaris atau PPAT, pejabat pembuat akte tanah. Yang kedua, transaksi sobat peti, maksudnya poin yang penting harus Anda lakukan dalam transaksi jual beli tanah non sertifikat adalah yang pertama adalah objeknya harus jelas, luas, lokasi, letak atau batas-batasnya itu harus jelas sobat peti, tadi saya jelaskan. Nah, yang kedua adalah poinnya adalah di atas adalah tanda tangan antara pemilik adalah penjual dan pembeli tadi. Nah, ketiga adalah tanda tangan oleh saksi-saksi, contohnya tadi adalah saksi oleh batas-batas rumah tetangganya itu sendiri, saksi kanan kiri lah sudah cukup untuk menguatkan proses jual beli rumah yang bernon sertifikat seperti ini. Nah, poin keempat tadi diketahui oleh Pak Lurah atau aparat desa setempat. Karena kenapa? Namanya ini surat yang belum SHM, ini masih petok D, harus diketahui oleh Pak Lurah setempat ya seperti. Nah, yang ketiga adalah poin pendukungnya, ada juga yang sangat penting adalah diketahui oleh Pak Camat. Oke, sekian pembahasan dari saya dan kurang lebihnya saya minta maaf. Mungkin ada saran dan kritik,
masih ada di bawah, tekan di bawah ini, di kolom bawah komentar ini. Mungkin ada mungkin lagi nanti mungkin ada istilahnya poin-poin tertentu yang mungkin nanti akan saya bahas, topik-topik yang mungkin Anda ingin saya bahas, monggo silakan di bawah ini. Dan jangan lupa subscribe ya teman-teman, karena subscribe itu gratis, dan tekan tombol like-nya dan share ke kawan-kawan properti semua. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam berjuta properti.